Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 72. Papa sangat yakin bahwa pelaku tabrak lari itu juga adalah ide dari otak Aksa yang udah terlanjur jahat. Papa sangat yakin. Tapi untuk apa dia harus mencelakakan Agnes? Seru Haris terheran-heran. Karena dendam yang membara yang ada di dalam diri Aksa untuk aku. Dia tuh punya dendam yang begitu besar untuk aku, ucap Fauzan mengingat-ingat betapa bermusuhan dia dengan sang kakak ipar. Fauzan yang terus-menerus mengingat segala macam kejadian yang berhubungan dengan Aksa. Bahkan mungkin tak akan pernah bisa terlupakan olehnya. Bagaimana pertengkarannya dengan Aksa, dari segi bisnis maupun segi hati. Karena aku mengambil senja dari dia. Papa kan tahu, senja itu adalah tambang emasnya Aksa. Senja adalah pewaris seluruh harta kekayaan dari bisnis Gloriosa. Jadi wajar aja kalau Aksa takut kehilangan senja. Ya, takut kehilangan. Bukan karena kehilangan adik yang dia sayangi, tapi karena dia takut untuk menjadi miskin karena kehilangan kepercayaan dari senja. Fauzan mengeluarkan segala unek-unek yang selama ini mendiami lubuk hatinya yang terdalam. Bagaimana bisa ia menyembunyikan segalanya yang buruk jika tak ada yang menahannya? Apa senja tahu kalau Aksa pernah melakukan percobaan pembunuhan pada Agnes dengan menyuntikkan racun itu ke selang infusan Agnes? Tanya Haris mengembalikan deru nafasnya. Tahu. Senja juga tahu bagaimana reaksi racun itu ke tubuh Agnes dan menyebabkan Agnes mengalami kegagalan fungsi organ vitalnya. Senja tahu semuanya, Pak. Senja tuh sebenarnya sangat tahu bagaimana busuknya Aksa. Tapi sayangnya dia lemah karena posisinya. Dia gak tahu kalau orang yang selama ini ia bela adalah orang yang salah. Dia gak tahu kalau selama ini dia hanya menjadi tameng untuk orang yang bukan siapa-siapa dalam keluarganya. Haris termenung mendengar ucapan Fauzan. Rasa takut masih ia genggam dengan sebegitu nyamannya. Takut akan rasa benci senja pada Aksa. Karena sebelum meninggal, Haris memegang sebuah pesan. Kalau senja gak mencegah aku untuk melaporkan semua kejahatan ini ke polisi, mungkin sekarang juga Aksa udah mendapatkan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati, Pak. Karena pasal yang dia langgar itu banyak dan berlapis, seru Fauzan mendetail. Papa rasa juga seperti itu. Tapi Papa gak bisa menceritakan semua rahasia itu pada Senja. Itu akan semakin menyakitkan. Papa gak tega lihat Senja sedih. Heidi Tama juga pernah berpesan pada Papa bahwa rahasia tentang Aksa yang bukan anak kandung Heidi Tama itu jangan sampai bocor dan terdengar di telinga Senja. Karena saking sayangnya Heidi Tama pada anak kurang ajarnya, si Aksa itu.
Dia sampai gak tega kalau Aksa akan dijauhi dan dibenci oleh Senja ketika Senja tahu Aksa bukanlah kakak kandungnya. Panjang lebar Haris menceritakan segala rahasia yang selama ini menekan batinnya. Rasanya banyak sekali hal yang terhambat karena pikirannya terus-menerus terhenti pada hal seperti ini. Menyembunyikan segala rahasia yang amat berat untuk diungkapkan memang bukanlah hal yang mudah. Terlebih pada akibat yang akan ditimbulkan setelahnya. Apa masih akan ada bahaya dan ketakutan setelahnya? Papa, dengerin aku ya sekarang. Nama Aksa itu udah terlanjut buruk di mata Senja. Hanya aja Aksa selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Masa-masa di mana ia berperan menjadi seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya. Seorang kakak yang begitu dan amat mencintai adiknya hingga apapun akan sang kakak lakukan pada adik tersayangnya. Itu yang selalu jadi bayang-bayang Senja. Sulit sih Pak, aku ngerasain apa yang Senja rasain. Tapi meyakinkan Senja itu jauh lebih sulit bahwa Aksa memang udah keterlaluan dengan sikapnya. Papa belum ada cukup hati untuk melihat Senja begitu sedih jika tahu siapa Aksa sebenarnya. Papa takut bikin Senja jadi terpuruk lagi, ucap Haris menggelengkan kepalanya. Fauzan melemparkan pandangan tak percaya pada sang ayah. Kebenaran memang sudah harus terungkap, kenapa harus ditahan-tahan lagi? Apakah kebohongan harus lebih baik daripada kenyataan sebenarnya? Papa, dengerin aku ya, Aksa itu cuma memanfaatkan Senja aja. Dia tuh gak bener-bener menyayangi Senja layaknya adik kandungnya sendiri. Semua kendali ada di tangan Senja. Makanya Aksa harus selalu bisa membuat Senja luluh pada setiap perkataannya. Kesal Fauzan mengingat sang istri. Fauzan mengutarakan segala kekesalannya pada sang istri, agar sang ayah benar-benar mempercayainya. Segala kekhawatirannya, segala ketakutannya. Karena semua dugaan Fauzan selama ini memang benar adan. Hampir seluruh harta warisan Heidi Tama itu jatuh ke tangan Senja, anak kandungnya. Hanya 10% harta warisan Heidi Tama yang diberikan pada Aksa. Papa juga yakin sih, Aksa memang hanya memanfaatkan Senja, seperti yang kamu bilang. Mungkin Aksa juga dendam pada Heidi Tama karena dia gak diberikan harta warisan yang lebih banyak dari Senja. Telinga Senja sudah terasa begitu panas saat menguping segala ayah dan anak itu tentang dirinya. Dengan dadanya yang masih kembang kempis, Senja membuka pintu ruangan Fauzan dengan sangat perlahan. Ia menghadirkan dirinya, raganya yang masih tengah berdiri di belakang mereka, serta batinnya yang sudah tak berbentuk karena hancur berkeping-keping. Segala yang terjadi, begitu berhubungan. Sangat tap. Kenapa Papa gak membiarkan Fauzan untuk memberitahu semuanya ke Senja, Pak? Aku berhak tahu tentang kejahatan kakakku sendiri, dan aku juga berhak tahu siapa yang udah membunuh Papa dan Mama saat itu, ucap Senja mengagetkan dengan keberadaannya. Haris dan Fauzan pun terkejut dengan suara tak asing yang memekakan telinga mereka. Orang yang sejak tadi mereka bicarakan kondisinya, ternyata malah tengah menguping pembicaraan mereka. Senja, sejak kapan kamu di situ? Tanya Fauzan menghampiri sang istri. Senja hanya terdiam sambil menatap tajam mata sang suami yang melihatnya dengan khawatir. Sedangkan dirinya sendiri lebih memilih untuk menghampiri sang ayah mertua yang masih tertunduk.
PA, Papa kenapa gak ceritain semuanya sama aku? Kenapa aku harus mengetahui semuanya karena menguping? Tanya Senja berkaca-kaca. Entah apa yang ada di kepala Haris, sebisa mungkin ia memang harus bisa menyiapkan ucapan untuk bisa menenangkan hati sang menantu yang terlanjur kecewa. Walaupun sangat sulit nyatanya. Kamu itu udah Papa anggap sebagai anak kandung Papa sendiri. Bahkan sejak kamu belum menikah dengan Fauzan. Papa gak sampai hati untuk membuatmu sedih. Bahkan untuk membuatmu membenci kakakmu sendiri. Maafkan Papa, Senja. Tapi sayangnya aku udah tahu tentang semuanya. Ya, semuanya. Kalau yang mencelakakan Agnes itu adalah Kak Aksa. Dugaan kalian tentang pelaku tabrak lari itu juga adalah Kak Aksa. Bahkan pelaku pemalsuan laporan kelayakan terbang pesawat papa aku saat itu juga Kak Aksa. Ucap Senja meneteskan air mata. Raga Senja jatuh menyeluruh ke lantai. Rasa sedih dan hancur membuat kakinya tak mampu lagi untuk menopang beratnya tubuh. Tapi beruntungnya, Fauzan dengan sigap langsung menyanggah tubuh sang istri yang ingin terjatuh. Sayang, kamu gak apa-apa, kita duduk dulu ya, kamu tenang ya, ucap Fauzan membopong tubuh sang istri ke sofa. Dirasakannya tubuh sang istri yang sangat dingin. Seakan-akan segala kekuatan yang sudah susah payah dibangun, kini sudah runtuh dalam waktu yang sekejap. Lalu menyisakan puing kekecewaan karena kerasnya hantaman kebohongan. Fauzan, apa benar yang kamu bicarakan sama Papa itu? Tanya Senja dengan air mata yang masih menetes. Iya benar, jawab Fauzan sambil mengusap air mata sang istri dengan lembut. Apa benar kalau ternyata Kak Aksa itu juga ternyata bukan kakak kandung aku, seperti yang Papa bilang? Tanya Senja tak henti-henti menangis. Fauzan menganggukkan kepalanya untuk membenarkan segala pertanyaan. Sedangkan Haris, ia masih tetap duduk di depan meja kerja Fauzan dengan segala kekuatan yang juga mulai melemah. Fauzan, kenapa kamu gak bilang semuanya sama aku? Kenapa kamu jujur tentang hal sepenting ini? Kenapa kamu malah menyembunyikan semuanya? Lirih Senja. Fauzan masih menatap mata sang istri yang berkaca-kaca dengan sangat mendalam. Seraya menyalurkan segala gejolak kekuatan untuk sang istri. Seolah menyampaikan segala kata hati yang tak akan mungkin terucap. Senja, jangan salahkan suamimu. Apa yang dilakukan Fauzan itu semuanya atas perintah dari Papa. Papa yang minta Fauzan untuk menyembunyikan semuanya, karena ketakutan Papa. Papa takut, nak. Papa takut akan menyakiti kamu. Papa takut untuk mengkhianati Heidi Tama karena harus mengatakan hal ini padamu. Lirih Haris menghampiri sang menantu. Senja menatap lirih sang mertua. Ditatapnya begitu lirih. Mata yang masih berkaca-kaca itu seraya memberitahukan bahwa rasa kecewa begitu mengalir deras dalam darahnya. Begitu pula dengan perasaan hancur, sangat mendominasi. Papa, udah biarin semuanya diketahui oleh Senja. Senja berhak tahu semua kebohongan dan kejahatan yang udah dilakukan sama Aksa. Biar Senja juga sadar karena kesalahannya. Kesalahannya karena udah membela orang yang salah, apalagi orang yang benar-benar cuma memanfaatkannya, ucap Fauzan menimpali. Rasanya memang sudah tak bisa lagi untuk disembunyikan.
seakan sudah tak bisa lagi dirahasiakan. Tak berguna, toh yang namanya rahasia cepat atau lambat juga pasti akan terungkap juga. Hanya menunggu waktu. Fauzan, kamu jangan gitu terus dong ngomongnya. Kak Aksa itu kan kakak aku juga, lirih Senja meneteskan air mata. Ralat Senja, hanya kakak angkat, bukan kakak kandung. Ucapanmu harus diubah, jangan seperti itu terus, seru Fauzan mencoba tegas. Fauzan, jangan bersikap terlalu kasar sama istrimu, seru Haris memperingatkan. Biarin aja Pak, biar Senja tahu semuanya sekalian. Aku udah capek Pak, kalau harus berantem kayak gini terus dengan masalah yang sama terus. Aku pengen semuanya selesai. Senja tahu dan gak ada lagi rahasia, ujar Fauzan menggebu-gebu. Sebisa mungkin Fauzan menyelesaikan segala perkara yang ada dengan benar-benar amat selesai. Bersih, tak bersisa. Meskipun ia tahu hal ini sangat riskan. Tapi mau bagaimana lagi? Ia tak sanggup jika kebohongan kian merajalela. Kok kamu kayak gini sih, Fauzan? Kamu jahat tahu gak? Seru Senja beranjak keluar ruangan. Ketika Senja beranjak keluar ruangan, raganya terhenti. Bukan karena ada yang menahannya untuk pergi, tapi justru ia merasakan lemas di seluruh tubuhnya, hingga pandangannya kabur dan hampir terjatuh. Senja. Tetesan embun menghiasi pagi yang dingin. Hembusan kabut yang menyelimuti pagi itu seakan-akan menemani segelintir insan yang masih terlelap. Clarlista menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Ya, saat ini wanita itu sudah berada di rumah sakit, tepatnya masih di rumah sakit. Sejak kemarin siang, sehabis pulang dari kantor Fauzan. Ya ampun, udah lama gak berkutat di ruangan operasi jadi gini nih. Pegel semua badanku, remuk deh kayaknya ini, gumam Clarlista sambil memijat perlahan pundaknya. Setelah sekian lama Clarlista meninggalkan kegiatannya di Korea, kini ia kembali pada bidang keahliannya di Jakarta. Sayangnya mengembalikan memang tak bisa semudah itu. Butuh penyesuaian. Ini baru jam 5 pagi, pantesan perutku keroncongan banget. Aku ke kantin dulu kali ya, abis itu tidur dulu di sini. Kayaknya aku juga gak kuat deh buat pulang dengan bawa mobil sendiri. Gumam Clarlista memijat-mijat pelipisnya. Clarlista menyiapkan dirinya untuk melangkah ke arah kantin. Rasa lelah memang begitu mengikat dirinya untuk segera sekedar berbaring. Tapi sayangnya, rasa lapar yang begitu kuat juga seolah-olah memaksanya untuk segera memenuhi hasrat dari kekosongan lambungnya. Sama-sama membingungkan. Sesampainya di kantin, Clarlista langsung memesan sebuah menu sarapan dari kedai yang sudah buka di kantin. Namun betapa terkejutnya wanita itu saat ada seorang lelaki parubaya yang kemarin sudah ia temui. Om Haris, sapa Clarlista menghampiri. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.